warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran PKN. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian persiapkan alat tulisnya, serta mempersiapkan dirinya untuk fokus menyimak video yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda diharapkan mampu menjelaskan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan faktor-faktor keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi, terus saja mau bertanya, apakah di sekitar tempat tinggal Ananda terjadi keberagaman? Misalnya, tetangga-tetangga Ananda itu berasal dari wilayah atau suku daerah yang berbeda satu sama lainnya. Nah, terus gimana sikap Ananda terhadap tetangga Ananda? Apakah terjadi toleransi? Apakah terjadi permusuhan? Nah, kita akan bahas tentang itu hari ini. Selamat menyaksikan Ananda. Hari ini kita akan bahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar yang terdiri dari 34 provinsi, kemudian ribuan pulau yang ada di dalamnya. Jadi, luas wilayah Indonesia yang besar itu berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa itu keberagaman? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi, perbedaan tersebut misalnya dalam hal suku bangsa, ras, agama, kemudian ada keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan juga ekonomi. Ternyata keberagaman itu bisa menjadi tantangan, bisa menjadi kelebihan untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, keberagaman bisa menjadi tantangan misalnya karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini misalnya menganggap budaya sendiri itu lebih baik daripada budaya lain. Nah, sehingga dia mengagung-agungkan budayanya sendiri, kemudian merendahkan budaya lain. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari dalam keberagaman. Nah, jadi hal tersebut bisa kita hindari dengan cara meningkatkan kerukunan melalui dialog dan juga kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Nah, jadi semua budaya itu sama, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Kemudian kita saling bertoleransi, menghargai satu sama lain. Nah, itu. Nah, jadi ada beberapa faktor keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap. Nah, jadi ada beberapa faktor keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap. Adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, coba kita amati letak geografi Indonesia pada peta tersebut. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu ternyata diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia, kemudian benua Australia. Kemudian diapit lagi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra India. Nah, inilah yang mengakibatkan wilayah kita itu menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, jadi beberapa pedagang dari negara lain itu kadang singgah, ada yang sampai menikah dengan masyarakat Indonesia, hingga tersebut terjadilah yang namanya perkawinan. Nah, kemudian terjadilah percampuran ras antara ras Indonesia dengan ras negara lain. Nah, kemudian ada juga terjadinya penyebaran agama lewat jalur tersebut. Nah, sehingga kan Indonesia kita ketahui banyak sekali agamanya. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Itu kan kalau kita belajar sejarah atau belajar EPS di waktu SD, nah itu masuknya itu kan lewat jalur perdagangan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan Indonesia itu terjadi keberagaman.
Nah, Ananda, yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik itu terpisah-pisah keadaannya. Nah, misalnya, keadaan ini akhirnya menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau-pulau sehingga mereka itu akhirnya mengembangkan budaya mereka secara masing-masing. Nah, misalnya kita lihat ini adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini kan tidak menyatu dengan Pulau Kalimantan, ada jeda. Nah, ada pemisah. Nah, jadi akhirnya karena tidak bisa bersatu, akhirnya mereka membuat kebudayaannya masing-masing. Nah, ini berdasarkan tingkat kemajuan kemudian lingkungan masing-masing. Misalnya daerah pesisir itu berbeda dengan daerah pegunungan kebudayaannya, karena itu sesuai dengan lingkungannya. Nah, hal ini akhirnya mengakibatkan perbedaan suku bangsa, kemudian bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Jadi kondisi alamnya berbeda seperti daerah pantai, kemudian daerah pegunungan, daerah persawahan. Ini juga akhirnya menyebabkan keberagaman yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Misalnya, kalau pesisir itu biasanya mata pencahariannya itu pasti yang namanya nelayan, mencari ikan. Kemudian kalau masyarakat pegunungan itu biasanya itu berkebun. Nah, kemudian dalam segi bentuk rumah itu juga berbeda. Biasanya masyarakat pesisir biasanya rumahnya lebih tinggi. Nah, seperti rumah panggung. Kalau masyarakat pegunungan itu biasanya lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Nah, sebaliknya, sarana yang terbatas juga penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, misalnya daerah perkotaan itu biasanya sarana transportasi kemudian komunikasinya itu sangat bagus, sedangkan keadaan transportasi dan komunikasi masyarakat pedesaan itu biasanya sangat terbatas. Nah, sehingga biasanya itu misalnya dalam segi jaringan, kalau masyarakat perkotaan itu biasanya lebih update terhadap info-info terbaru, sedangkan masyarakat desa karena jaringan yang susah itu akhirnya menyebabkan yang namanya ketertinggalan informasi, apalagi daerahnya itu sangat pedalaman. Nah, sikap masyarakat terhadap perubahan yang terakhir. Jadi sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat itu membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Artinya dia masih enggan untuk berubah karena merasa perubahan itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kebudayaannya. Jadi dia enggan untuk menerima keberagaman perubahan. Jadi terjadilah perbedaan yang sangat mencolok. Nah, misalnya gaya tren berbusana. Nah, kalau kita lihat masyarakat perkotaan itu biasanya mereka cepat sekali untuk menerima perubahan. Jadi mereka itu berpakaian sesuai dengan zaman, sesuai dengan tren yang sekarang sedang digandrungi. Nah, sedangkan masyarakat pedalaman atau masyarakat adat, nah itu biasanya masih memegang teguh adat mereka, sehingga mereka misalnya dalam segi berpakaian masih menggunakan pakaian-pakaian seperti adat mereka. Nah, jadinya kan terjadi keberagaman. Nah, Ananda sekalian, ternyata keberagaman itu di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan. Nah, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi dari Quran tersebut kita bisa tahu bahwa Allah itu menjadikan kita tidak satu atau berbeda-beda itu karena
Allah ingin kita itu saling mengenal satu sama lain. Kemudian Allah itu ingin kita lebih menghargai satu sama lain karena kita berbeda. Nah, jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa. Jadi derajat kita di sisi Allah itu sama saja, apapun sukunya, apapun bahasanya. Nah, itu di sisi Allah sama saja. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Nanda, untuk materi hari ini saja cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mengamalkan tentang materi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan teman kita, kemudian dengan tetangga kita, maupun dengan orang lain. Nah, Ananda, silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa Ananda tanyakan di grup. Ustazah cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.